Kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan selalu menjadi bagian yang indah dalam hidup kami, membuat kami senantiasa menaikkan syukur dan pujian hanya kepadamu. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Selasa tanggal 25 April tahun 2023. Kebenaran firman Tuhan kita akan baca dan renungkan. Mari satu dalam doa. Dalam kuasa dan kasih-Mu kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau selalu memperhatikan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ada waktu yang Engkau berikan di mana kami dapat bersekutu mengagungkan Engkau, dan kami rindu untuk membaca firman-Mu. Roh Kudus tolonglah kami biar kami dapat mengerti dan boleh menjadikan firman-Mu sebagai penuntun di dalam hidup kami. Ini kami yang datang padamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca kitab Yesaya pasalnya yang ke-26, di ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Yesaya pasal 26 ayat 7 sampai 14. Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, tangan-Mu dinaikkan, tetapi mereka tidak melihatnya. Biarlah mereka melihat kecemburuan-Mu karena umat-Mu, dan biarlah mereka mendapat malu. Biarlah api yang memusnahkan lawan-Mu memakan mereka habis. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ya Tuhan Allah kami, tuan-tuan lain pernah berkuasa atas kami, tetapi hanya nama-Mu saja kami masyurkan. Mereka sudah mati, tidak akan hidup pula, sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Sesungguhnya Engkau telah menghukum dan memunahkan mereka, dan meniadakan segala ingatan kepada mereka. Demikian firman-Nya saudara-saudara. Haleluya. Amin. Di saat ini, Bapak Ibu yang kekasih, kita berada dalam tema menanti penghakiman. Saudara-saudaraku, ketika seorang atau sekelompok orang telah berjuang hidup dalam kesetiaan kepada yang dipercayainya, ia akan berusaha konsisten di jalan yang diyakininya sebagai kebenaran. Namun saudara, ketika ketidakadilan tetap berlangsung di depan mata, maka penantian menjadi sesuatu yang terasa sebagai malam kelam yang berkepanjangan. Orang-orang tersiksa yang masih terus setia di jalan lurus dan benar akan terus memasyurkan nama Tuhan. Meskipun orang-orang kuat dan sombong silih berganti menguasai mereka. Saudara-saudara, orang-orang tersisa yang tetap setia di tengah-tengah situasi hidup yang sulit dan penuh pergumulan, teraniaya dan menderita oleh ketidakadilan, dapat bertahan karena meyakini dan menantikan hari penghakiman. Hari yang di sana keadilan akan nyata
yang benar diakui, dan tak ada lagi yang berkata, "Orang fasik lebih beruntung." Di sana kefasikan akan berakhir, dan orang fasik menemukan akhir dari segalanya. Saudara-saudara, teraniaya karena kebenaran, menderita karena berjuang untuk hidup benar dan adil dalam pandangan Tuhan bukanlah perkara ringan. Kadang-kadang malah menjadi sangat berat, dapat menimbulkan keraguan, bahkan berpotensi menggeser iman dan pengharapan. Mungkin ada di antara kita yang sedang merasa sangat terpuruk, sedang mempertanyakan kehadiran atau kuasa Tuhan. Saudaraku, pastikanlah dalam situasi yang sedemikian berat dan membingungkan itu, bahwa jika kita terus membuka diri dan memasrahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka Dia akan selalu bertindak dan melakukan pekerjaan yang akan mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan kita. Yakinlah saudaraku, bahwa Tuhan pasti akan menyatakan kebenarannya di dalam segala perkara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Dalam seluruh kehidupan kami, hanya Engkau satu-satunya yang kami percaya akan menyatakan penghakiman yang benar. Kalaupun kami menderita Tuhan karena kebenaran, kami percaya bahwa Tuhan akan hadir menyatakan kuasa-Mu bagi kami. Oh, sangat indah firman-Mu. Terima kasih. Meteraikan dalam hati kami agar kami dapat mewujudkannya dengan baik. Bapa, Engkau melihat kami semua. Berkatilah hidup kami Tuhan, anak-anak kami, pekerjaan kami, keluarga kami. Semoga kami semua berada dalam damai sejahtera Tuhan. Engkau juga tahu para orang tua kami dalam usia indah. Peliharakan mereka agar mereka tetap kuat dan sejahtera di dalam Tuhan. Saudara-saudara kami yang setia mendengarkan renungan harian ini, berkati mereka, biarlah mereka selalu merasakan jamahan kasih Tuhan untuk membuat mereka hidup dalam kebaikan-Mu. Bapa di sorga, ada sukacita yang kami rasakan, Tuhan sempurnakan. Tapi juga ada pergumulan, bagi yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bagi yang berduka, Tuhan hiburkan. Bagi mereka yang ada dalam berbagai macam tantangan persoalan, entah ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dan sebagainya, topanglah Bapa, agar kami semua kuat dan dapat menemukan jalan keluar dari masalah kami. Tuhan, selalu Engkau memberkati bangsa kami, pemerintah kami, agar mereka selalu menyatakan kehendak-Mu di tengah-tengah pelayanan kepada masyarakat. Selalu Engkau memberkati para pelayan-Mu, majelis, pengurus OIG, agar mereka teguh dalam melayani Tuhan. Dan Engkau tetap memberkati kami, sehingga sepanjang kehidupan kami jalani dengan teguh dan menikmati sukacita damai dari Tuhan. Sendengkan telinga-Mu mendengar doa kami, dan ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih saudara-saudara, bahwa saudara-saudara tetap sejahtera di dalam Kristus dan terus mendengarkan renungan ini. Nantikanlah terus renungan ini, Tuhan memberkatimu dan menjamahmu lewat firman-firman yang kita dengarkan. Tuhan Yesus memberkati. God bless.